Three, two, one. Shalom, shalom adik-adik. Gimana nih kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik bersuka cita, semoga keadaannya sehat ya adik-adik. Gimana nih ketemu kakak-kakak lagi hari ini, ketemu Kaita dan Kak Miracle. Kita mau bersuka cita, kita mau meninggikan nama Tuhan. Tapi sebelum itu baiknya kita untuk berdoa dulu. Mari kita lipat tangan, tutup mata kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk sore hari ini. Engkau memberkati kami, Engkau yang memberikan kami kesempatan untuk kembali lagi beribadah kepadamu. Biarlah meskipun ibadah kami masih online, tapi biarlah kami dapat merasakan kasih-Mu, kami dapat merasakan sukacita dalam pujian. Terima kasih Tuhan, kami mau bersuka cita, kami bersorak-sorai, berikan kami hati yang penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, adik-adik yang percaya katakan amin. Adik-adik kita pujikan kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih
sajikan. Aku kasih Engkau Yesus. Mari kita mengasihi sesama kita, mari kita mengasihi teman-teman kita. Biarlah Tuhan yang memberikan kelembutan hati di hidup kita.
pada sore hari ini kembali lagi ketemu lagi sama kalian. Yuk sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan kita, tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang baik, terima kasih buat semua kasih karunia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Engkau masih mengizinkan kami sampai hari ini untuk kami mendengarkan firman yang daripada Engkau. Kami semua ya Bapa, anak-anak-Mu sudah bersuka cita, sudah bergirang, memuji, bahkan menyembah kepada Engkau. Biarlah ya Tuhan hati kami selalu dipenuhi hati kami selalu dipenuhi dengan hati yang selalu haus terhadap Engkau. Dan kini saatnya Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman yang daripada Engkau. Bila firman itu bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami, kami bukan menjadi pendengar akan firman-Mu, tapi kami juga menjadi pelaku akan firman yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, segala puji dan kemuliaan hanya bagi Engkau Raja di atas segala Raja. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan berkata amin. Nah, adik-adik, tema kajian pada hari ini itu berbicara tentang kesabaran. Nah, kalau kita nggak menjadi orang yang sabar, ingat apa yang dikatakan Tuhan kepada siapa? Hayo, kepada yang jahat itu siapa adik-adik? Antara Kain sama Habel. Jadi kan dia bunuh adiknya, adik. Kita buka di Kejadian 4 ayat yang Tuhan berkata kepada si Kain. Tuhan nyari ini si Habel. Adik-adik pasti sudah tahu kan ceritanya ini, di mana kedua orang adik kakak ini dia mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, tapi yang berkenan satu. Coba kalau si kakak ini lebih sabar, tidak iri hati, tidak akan ada yang namanya dosa menghampiri kehidupannya. Tapi karena dosa lagi-lagi lebih berkuasa kepada si Kain, maka dia merancangkan suatu kejahatan. Sampai-sampai Tuhan berkata kepada Kain. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Nah, jadi ini Tuhan berkata kepada Kain, kenapa hatimu panas dan kenapa mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Sampai Tuhan berkata, apakah wajahmu tidak akan berseri ketika kamu berbuat baik? Nah, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ternyata dosa itu menggoda manusia. Dosa itu menggoda yang namanya kesabaran dalam hidup seseorang. Ketika orang-orang dipenuhi dengan kebencian, ketika orang-orang dipenuhi dengan dendam, ketika hati orang dipenuhi dengan iri hati, nah di saat itulah dosa sudah mengintip. Adik-adik punya pintu kan? Nah, coba adik-adik mengintip dari pintu. Itu ada suatu ilustrasi di mana dosa sudah melambai-lambai kepada kita. Sampai-sampai Tuhan berkata, mengapa hatimu panas? Mengapa hatimu panas? Mengapa mukamu muram? Ternyata kalau orang lagi marah itu sungut-sungut di wajah itu kelihatan. Biasanya sukacita, biasanya bergirang. Ketika kemarahan lagi menguasai hidupnya, mukanya itu jadi kayak nakutin. Jadi kayak aku berbeda ya. Nah, ternyata kemarahan lagi berkuasa atas orang tersebut. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita menjadi orang-orang yang sabar, yang murah hati, yang lemah lembut. Siapa yang apal buah-buah roh. Nah, itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan salah satunya yang dibahas pada hari ini tentang kesabaran terhadap orang lain, kesabaran terhadap orang-orang sekitar kita. Ketika orang sekitar menyakiti kita, melakukan sesuatu hal tidak mengenakan kita, Tuhan berkata kita harus menjadi orang yang sabar. Tapi terkadang kita menjadi orang-orang apa? Dalam tanda kutip, kita menjadi orang-orang yang kehilangan kendali, yaitu menjadi orang-orang yang tidak sabar. Kita melakukan dosa, kita melakukan pelanggaran. Tapi ingat, ketika Tuhan sudah memberitahu kita di tengah-tengah hati kita yang mulai tenang, Tuhan berkata bahwa marah itu nggak baik, ya kita nggak boleh mengeraskan hati kita. Kita harus tunduk kepada Tuhan. Kita harus tunjukkan bagaimana Tuhan ada dalam kehidupan kita. Nah, di Kolose 3 ayat yang ke-13 dikatakan. Ayat ini berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Tuhan bilang nih, sabarlah kamu terhadap yang lain. Yang lain itu siapa? Bisa dibilang musuh kita. Orang-orang di sekitar kita yang membuat kita marah, yang membuat kita jengkel, yang membuat kita emosi. Tuhan berkata, bersabarlah.
bersabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Kak, sabar tuh nggak mudah. Kadang-kadang tuh udah tersulut emosi duluan. Maunya tuh aku marah. Kalau mama papa aku nggak melakukan apa yang aku mau, aku marah. Nah, segala sesuatunya memang tidak selalu harus diselesaikan dengan kemarahan. Harus selesaikan sesuai dengan Tuhan inginkan. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Seringkali orang-orang itu mengingat akan setiap dosa dan pelanggaran kita. Sesuatu yang kita perbuat terkadang itu mereka diingat terus seperti sampah yang menumpuk dalam kehidupan kita. Adik-adik kalau menumpuk sampah satu nggak bau, dua belumlah, tiga ya sedikit lah, tapi 4, 5, 6 terus sampai sampah itu menggunung. Nah, sampah itu akan menimbulkan sesuatu bau yang tidak menyenangkan. Baunya itu kayak mengganggu. Nah, sama juga kalau hidup kita. Kalau hidup kita menyimpan kebencian, hidup kita menyimpan dendam, hidup kita menyimpan ketidaksukaan. Nah, di saat itulah hidup kita tuh kayak gimana sih roh Tuhan mau bekerja kalau dalam diri kita tuh hanya ada sampah-sampah. Tuhan mengatakan lepaskanlah pengampunan. Tuhan berkata dalam ayatnya kalian buka dulu ya adik-adik. Di Efesus pasal yang keempat ayat 26. Nah, karena tadi siang kalian habis marah-marah, kalian gak jadi orang yang sabar, kalian jadi orang yang marah. Tapi akhirnya firman Tuhan mengingatkan. Nah, ayat Efesus 4 ayat ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Terlanjur adik-adik, kalian terlanjur berbuat dosa, yaitu marah-marah balik. Nah, tapi untungnya enggak sampai matahari terbenam. Kalian sudah pemberesan, kalian sudah melepaskan pengampunan, enggak ada yang namanya marah-marah, enggak ada lagi yang namanya kebencian, enggak ada yang namanya jengkel. Udah plong lepas. Tapi yang perkataan pertama tadi kalian lupa di mana tidak boleh berbuat dosa. Terlanjur kalian berbuat dosa. Orang yang marah-marah kalian ikutan marah balik. Nah, itu adalah kesalahan kalian. Terpancing namanya emosi. Kalau kita lihat lagi di ayat yang ke Amsal 14 ayat yang ke-17. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Adik-adik harus ingat, walaupun adik-adik pas kecil harus mengontrol emosinya. Nggak semuanya harus marah. Ketika nggak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita harus bersabar. Kita harus mengendalikan emosi kita. Kita nggak harus marah-marah kepada orang-orang sekeliling kita, atau kepada orang tua kita, kakak kita, adik kita, atau siapapun. Tuhan berkata kita harus sabar akan satu dengan yang lain. Dan Amsal 15 ayat 18 dikatakan, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Kalian pernah ada di level yang dimana ketika kalian marah, kalian membangkitkan suatu perbantahan, dimana kalian tidak berlaku bijaksana, kalian berlaku seperti orang bodoh. Tapi adik-adik gak boleh meniru itu semua. Kalau firman Tuhan sudah ditaruh dalam hati kita, ketika kita marah Tuhan berkata bersabarlah nak, kita harus menjadi orang-orang yang sabar. Kalau Tuhan berkata jangan jadi orang yang bodoh yang menimbulkan pertengkaran, nah kita gak boleh lakuin itu. Ketika kita jatuh, Tuhan akan mengangkat setiap kita. Tuhan gak akan biarkan kita jatuh tergeletak. Memang seringkali kita masih suka bergumul dengan dosa kita. Tuhan, aku orang yang pemarah. Orang-orang selalu mancing kemarahanku dan aku lepas kendali. Ampuni aku ya Tuhan. Nah, segeralah minta ampun kepada Tuhan. Berikan kekuatan daripada Tuhan tinggal dalam kehidupan kita. Kalau ada orang bilang tuh, pertalikanlah segala kelemahan kita dengan anugerah yang daripada Tuhan. Kita nggak akan pernah mampu di luar Tuhan. Kita akan mampu kalau kita berada di dalam Tuhan. Jadi teruslah bersabar, teruslah bersukacita, jangan marah-marah, jangan marah-marah, jangan suka lekas marah, tapi bersabarlah. Seperti yang firman Tuhan katakan, yaitu bersabarlah kamu terhadap satu dengan yang lain. Mudah gak sih? Karena kita masih hidup di dunia ini, seringkali kita lepas kendali. Tapi jangan jadikan alasan untuk berkata, Tuhan,
daging itu lemah, roh itu penurut. Nah, nggak boleh berlindung di balik firman Tuhan. Kita harus tetap menang atas segala dosa. Kita harus menjadi orang yang menang dari segala dosa yang mengikat kehidupan kita. Adik-adik mau belajar sabar? Sama seperti kalian yang mau belajar untuk jadi sabar, adik-adik juga harus belajar menjadi sabar, mengontrol emosi, mengontrol perkataan. Nah, kadang-kadang tanpa kita sadari ternyata perkataan kita menyakiti hati orang lain. Nah, belajarlah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sama seperti Tuhan memberikan contoh yang baik, kita harus meneladani akan Tuhan. Jangan teladani manusia, jangan lihat manusia, tapi lihatlah kepada Tuhan. Lagu dikatakan, dong 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 kedondong, ada iblis di bawah kolong, hatiku mau dicolong, oh Tuhan segera tolong. Nah, ketika iblis mau mencuri hati adik-adik, ingat ada Tuhan yang senantiasa mau menolong setiap kita. Jadi kalau ada iblis mau bergerak di sekitar kita, ingat kita harus menang atas dosa yang mau menghampiri kita. Sama seperti Tuhan berkata, ingat kalau kita lepas kendali, dosa sudah mengintip di depan pintu. Jadi jangan biarkan dosa mengintip di depan pintu adik-adik. Singkirkan dosa itu dan jadilah pribadi yang lebih baik lagi. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Ayo belajar untuk menjadi sabar, ayo menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Dimulai dari diri kita sendiri. Demikian renungannya, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat sore hari ini. Benar ya Bapak, kayak mau belajar menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Kayak mau menjadi sabar ya Tuhan terhadap orang-orang di sekeliling kami. Engkaulah Tuhan yang menguatkan kami, dan Engkaulah Bapa yang memperbarui setiap kehidupan kami. Jangan biarkan dosa itu mengintip setiap dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tapi kami mau menang atas setiap dosa itu ya Bapa. Kami menang karena Engkau Tuhan bersama dengan kami. Engkaulah Bapa yang selalu menyertai kami. Terima kasih berkasih karunia-Mu, terima kasih buat kehebatanmu sampai hari ini ya Tuhan. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang mendengarkan firman pada sore hari ini. Berkati mereka dengan sukacita-Mu, berkati mereka dan kegirangan daripada Engkau. Latih mereka untuk menjadi anak-anak yang sabar di hadapan-Mu, dan bila setiap firman-Mu itu benar-benar berakar, bertumbuh dalam setiap kehidupan mereka. Mereka bukan hanya menjadi pendengar kebenaran firman-Mu, tapi mereka juga menjadi pelaku akan kebenaran firman yang daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, pertemukan kami kembali di minggu depan untuk kami lebih lagi bersuka cita, untuk kami lebih lagi bergirang, bahkan untuk lebih lagi menyambut akan kebenaran firman yang daripada Engkau. Terima kasih ya Bapak. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Raja. Dan segala Raja kita yang sudah berdoa berkata amin. Tuhan Yesus berkati adik-adik. God bless you.